Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen mata kuliah pengantar aplikasi komputer dan teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Huda Fadilah. Saya sebagai pemandu vlog ini yang akan menginformasikan dan memandu materi untuk mempresentasikan tugas kelompok 2, yaitu fungsi logika pada Microsoft Excel. Baiklah, materi pertama, fungsi if akan disampaikan oleh Fadilatur Rahma. Selanjutnya, fungsi if or akan disampaikan oleh Fatmawati. Lalu untuk fungsi if and akan disampaikan oleh Eka Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatur Rahma dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang fungsi logika, yaitu fungsi if. Fungsi logika itu merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Nah, salah satu fungsinya adalah fungsi if. Nah, untuk bentuk penulisan fungsi if adalah sebagai berikut ini. Jadi sama dengan if buka kurung logical test titik koma value if true titik koma value if false lalu tutup kurung. Apa sih logical test? Apa itu value if true? Apa itu value if false? Jadi logical test itu merupakan syarat pernyataan. Lalu kedua, value if true itu adalah nilai jika syarat pernyataan itu benar, sedangkan value if false itu adalah nilai jika syarat pernyataan itu salah. Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contohnya aja. Di sini ada daftar gaji pegawai PT Perkasa bulan Mei 2020. Di bawah ini juga ada nama-nama karyawannya: Gilang, Dewi, Rara, Siva, dan Di. Di sampingnya juga ada keterangan golongannya, golongan 1, 2, atau 3. Di sampingnya juga ada keterangan statusnya, sudah kawin atau belum kawin. Langsung aja kita isi gaji pokoknya dulu. Sebelum mengisi kita juga lihat di bawah ada keterangan atau argumen. Jika golongan 1 maka gajinya 2.500.000. Jika golongan 2 maka gajinya 3.700.000. Dan jika golongan 3 maka gajinya 4.300.000. Jadi langsung aja kita gunakan fungsi logika atau fungsi if. Langsung aja diawali dengan sama dengan jika golongan 1 berarti if buka kurung angka golongan satunya itu ada di kolom sel C4 sama dengan golongan 1, maka gajinya 2.500.000. Lalu argumen kedua itu ada if. Sekarang nggak usah pakai sama dengan, jadi langsung if buka kurung C4, false nya itu golongan 2. Jika golongan 2 maka gajinya 3.700.000. Lalu untuk argumen yang ketiga nggak usah dipakein fungsi if lagi, jadi langsung aja tulis fungsi belakangnya aja, langsung 4.300.000. Lalu dia hasilnya akan keluar otomatis sesuai dengan argumen. Oke, langsung aja lanjut ke tunjangan. Di sini ada keterangannya atau argumennya. Jika sudah kawin, maka karyawan mendapatkan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Oke, langsung aja kita klik di kolom atau sel sama dengan if jika buka kurung D4 sama dengan kalau menggunakan huruf kita menggunakan tanda kutip 2 juga, K lalu kutip tanda kutip, maka klik kolom gaji pokoknya E4 dikali 10%. Setelah itu lanjut ke argumen kedua, itu keterangannya jika belum kawin
maka tidak mendapatkan tunjangan. Berarti kita langsung tulis aja 0 di sini. Lalu tutup kurung, hasilnya dia akan otomatis keluar. Nah, seterusnya akan diisi seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Fadila, yang dimana saya mempresentasikan tentang fungsi if and. Gimana sih cara mengerjakan fungsi if and? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini tuh saya sudah menyiapkan data, yang dimana saya di sini sebagai HRD yang disuruh oleh manajemen merekrut karyawan baru. Yang dimana di sini tuh kan saya mempunyai 2 kriteria. Nah, misalkan kalian itu ada 3 kriteria itu lebih, itu boleh. Tapi kalau saya di sini mempunyai 2 kriteria, adanya pengalaman dan IPK. Nah, kalau fungsi event itu memilih satu kriteria yang lolos, dan di situ dia bisa nanti diterima dan tidak diterimanya. Kalau memenuhi kriteria satu itu dia bisa diterima. Nah, gimana sih cara mengerjakan rumusnya untuk fungsi if and? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Rumusnya itu seperti kita ketik sama dengan if tutup kurung and tutup kurung, kita yang pengalaman dari manajemen itu lebih dari 2 tahun. Jangan lupa kita memakai sama dengan 2 tahun, koma, yang IPK-nya lebih besar dari 3. Tutup kurung. Dan di sini kita memakai koma, bukan tik koma ya. Koma. Maka diterima. Jangan lupa kita memakai koma dari ketik diterimanya jadi tidak diterima. Di atas tutup kurung, enter. Ini diterima karena memenuhi kriteria dua-duanya kalau ini, dan kita blok untuk mengetahui semuanya dan agar mempercepat mengerjakannya. Nah, di sini kenapa di sini tuh IPK-nya tuh sudah di atas 31 ya. Tapi kenapa kok nggak diterima? Karena salah satu ini itu tidak memenuhi syarat. Di sini tuh pengalamannya itu baru 1 tahun, tapi IPK-nya 31 itu dia karena satu tidak memenuhi syarat, jadi dia tidak diterima. Nah, yang ini kenapa dia diterima? Karena dia tuh pengalamannya lebih dari 2 tahun. Jadi dia diterima karena IPK, walaupun IPK-nya 25, dia tetap diterima karena pengalamannya 2 tahun. 4 tahun IPK-nya di bawah 3 juga diterima karena ini 4 tahun. Dan ini pengalamannya kurang dari 2 tahun dan IPK-nya 35 dan tidak diterima karena di bawah pengalaman 1 tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Safa Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan fungsi if or dalam Microsoft Excel. Fungsi if or sendiri digunakan ketika kita akan mengambil satu jawaban dari 2 syarat kondisi atau lebih. Misal syarat kelulusan, maka kita akan dinyatakan lulus atau tidak lulus dengan 2 nilai yang dibandingkan. Ya, langsung aja ke contohnya. Dengan syarat kelulusan, peserta dinyatakan lulus jika hasil nilai ujian akhir
sekolah atau UAS mencapai minimal 70 dan nilai ujian nasional minimal mencapai 70. Langsung aja kita ke rumusnya, yaitu sama dengan if or jika nilai UAS lebih besar sama dengan 70 atau nilai ujian nasional lebih besar sama dengan 70, maka akan ada dua kondisi, yaitu lulus atau tidak lulus. Lalu kita akan coba dan hasilnya adalah lulus. Dan untuk selanjutnya, nama-nama selanjutnya bisa langsung kita tarik agar kita dapat melihat apakah dia lulus atau tidak lulus dengan syarat kelulusan yang sudah ada. Dari 3 materi yang sudah dijelaskan, yaitu akan disimpulkan oleh Saudari Fatul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Ulum. Di sini saya akan menyimpulkan ketiga materi yang telah disampaikan oleh ketiga rekan mahasiswa saya mengenai fungsi if, fungsi if and, dan fungsi if or. Fungsi if paling populer dan yang paling sering digunakan oleh banyak orang yang digunakan pada Microsoft Excel. Fungsi if ini digunakan untuk mengetahui dua hasil. Hasil yang pertama digunakan untuk mengetahui perbandingan jika itu benar, dan hasil yang kedua digunakan untuk mengetahui perbandingan jika itu salah. Baik, kesimpulan untuk fungsi if or adalah akan menghasilkan benar jika salah satu pernyataan yang diuji terpenuhi, dan akan menghasilkan salah jika salah satu pernyataan tidak terpenuhi. Sedangkan fungsi if and kebalikan dari fungsi if or. Fungsi if and akan menghasilkan benar jika semua pernyataan yang diuji terpenuhi, dan akan menghasilkan salah jika salah satu pernyataan yang diuji tidak terpenuhi. Demikianlah, itulah kesimpulan dari ketiga fungsi if and, dan fungsi if or. Terima kasih. Demikian vlog ini kami buat. Saya sebagai pemandu vlog ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari materi ataupun pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.